Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanubah Aura Saleh dengan nomor NIM 2310423. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah sebelumnya dipresentasikan oleh teman-teman saya pada mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Oke, ikuti terus sampai akhir. Pada materi pertama akan membahas tentang teori konstruksi fisik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar konstruksi fisik adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Tujuan pendekatan konstruksi fisik adalah untuk membuat siswa menjadi pelajar yang aktif, mandiri, dan kritis, serta mampu untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi nyata. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dari teori belajar konstruksi fisik. Yang pertama, ada pembelajaran aktif. Yang kedua, pengetahuan sebagai konstruksi. Yang ketiga, pengalaman dan konteks. Yang keempat, interaksi sosial. Dan yang kelima, yaitu pemecahan masalah. Nah, penerapan teori konstruksi fisik dalam pembelajaran itu yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa itu bekerja dalam proyek dalam jangka panjang yang melibatkan pada penelitian, observasi, perencanaan masalah, dan presentasi hasil. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran ini akan mendorong diskusi dengan berbagai ide dan konstruksi bersama pengetahuan. Yang ketiga ada diskusi kelas dan refleksi. Nah, diskusi kelas yang terstruktur itu membantu siswa mengartikulasikan pemahaman mereka dan mendengarkan perspektif lain. Yang keempat, penggunaan pertanyaan terbuka. Guru yang menggunakan pertanyaan terbuka akan mendorong siswa berpikir lebih dalam dan merangsang terjadinya diskusi. Yang kelima ada lingkungan belajar yang mendukung. Seorang guru harus mengatur kelas sedemikian rupa sehingga mendukung interaksi dan kolaborasi. Yang keenam, pembelajaran berbasis masalah. Siswa itu diberikan masalah yang nyata dan kompleks kemudian diselesaikan. Materi kedua akan membahas tentang teori belajar sosial dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang menekankan bahwa belajar terjadi melalui observasi dan imitasi dari orang lain. Nah, ada beberapa konsep utama dari teori belajar sosial. Yang pertama yaitu modeling atau peniruan. Proses ini terjadi di mana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain atau model, kemudian menirunya. Yang kedua yaitu reinformation atau penguatan. Penguatan ini dapat berupa penguatan positif maupun negatif dan berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu yang akan diulangi. Yang ketiga yaitu ada yang namanya self-efficacy atau efikasi diri. Nah, efikasi diri ini meliput pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas atau pencapaian tujuan dari pembelajaran. Nah, ada beberapa penerapan pada teori belajar sosial dalam pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu penggunaan model yang relevan. Yang kedua yaitu penguatan positif. Yang ketiga ada pengembangan efikasi diri. Yang keempat ada pembelajaran kolaboratif. Yang kelima ada penggunaan media dan teknologi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori belajar sosial, seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan efektif, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya melalui observasi, interaksi sosial, dan pengalaman yang praktis. Materi ketiga akan membahas tentang perbandingan pada teori behavioristik dan teori konstruksi fisik. Nah, pertama kita akan membahas tentang pembelajaran tradisional atau behavioristik. Nah, teori ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pusat pembelajaran berada pada guru. Yang kedua,
Materi pembelajaran disampaikan melalui ceramah untuk mengulas materi pembelajaran secara mendalam. Yang ketiga, siswa menerima informasi secara pasif. Siswa itu hanya diberikan pengetahuan dari guru dan tidak diberi peluang untuk berdiskusi atau bertanya secara langsung. Yang keempat adalah pengelolaan pembelajaran yang ditentukan oleh guru dan siswa hanya melakukan aktivitas sesuai petunjuk yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu memprioritaskan pembentukan reaksi atau perilaku dengan cara pembiasaan diri dan hukuman atau reinformation. Sedangkan pembelajaran pada teori konstruktivistik memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, memberikan peluang terhadap siswa untuk membina pengetahuan baru. Yang ketiga, mengutamakan proses dalam pembelajaran. Yang keempat, siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus yang sudah dieksplorasi. Yang kelima, guru sekedar membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang keenam, dapat mengkaji bagaimana siswa belajar dan menemukan ide. Materi keempat akan membahas tentang teori pengelolaan informasi dalam memori manusia dan landasan filosofisnya. Nah, dalam pengelolaan informasi terdapat beberapa hal. Yang pertama, penerimaan informasi atau yang disebut dengan input. Yang kedua, pemrosesan informasi. Yang ketiga, penyimpanan informasi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan informasi. Nah, ada beberapa landasan filosofis dalam teori pengelolaan informasi, yaitu yang pertama ada empirisme. Nah, dalam empirisme ini menekankan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman sensoris. Yang kedua yaitu rasionalisme. Nah, rasionalisme ini menekankan peran nalar dan logika dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, filosofi kognitivisme. Kognitivisme itu berfokus pada proses mental internal seperti pemikiran, pemahaman, dan pemrosesan dalam informasi. Dan yang terakhir yaitu dualisme. Nah, dalam dualisme ini memisahkan antara pikiran atau mental dan tubuh atau fisik. Materi kelima akan membahas tentang pembelajaran individual atau individual learning dan pembelajaran kelompok atau comparative learning. Dalam pembelajaran individual learning, di dalam sini siswa dituntut dapat belajar secara mandiri tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Cara-caranya yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pemilihan tersebut itu dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan dalam pembelajaran tertentu. Nah, pembelajaran individual ini siswa dituntut dapat belajar secara mandiri tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Sedangkan dalam pembelajaran kelompok atau comparative learning, itu merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. Nah, model dalam pembelajaran kelompok ini adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa dengan kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan adanya interaksi dan komunikasi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa. Materi keenam akan membahas tentang teacher-centered learning dan student-centered learning. Teacher-centered learning itu memusatkan seluruh pembelajaran pada guru dengan lebih menekankan peran guru sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran. Guru itu bertanggung jawab untuk merancang dan memberikan materi pembelajaran serta memimpin aktivitas di dalam kelas. Teacher-centered learning cenderung melibatkan pengajaran yang terstruktur, di mana guru mengatur dan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Hal ini memberikan kejelasan dan ketertiban dalam proses pembelajaran. Sedangkan student-centered learning itu memusatkan pembelajaran pada siswa, dengan guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong perkembangan siswa dan bukan satu-satunya sumber belajar.
Pada student center learning, siswa berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Mereka memiliki otonomi dalam memilih materi, cara, dan waktu pembelajaran. Metode yang sering digunakan dalam student center learning adalah siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar dengan hubungan antar siswa satu dengan lainnya adalah setara. Materi ketujuh akan membahas tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, sehingga guru dan siswa memiliki ruang lebih besar untuk berinovasi dan berkreasi. Nah, konsep pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, diferensiasi pembelajaran. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Yang kelima, penggunaan teknologi dan pembelajaran. Yang keenam, penilaian yang autentik. Yang ketujuh, kolaborasi dengan dunia industri dan komunitas. Materi ke-8 akan membahas tentang karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Karakteristik manusia masa depan yang diharapkan seringkali mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, adaptabilitas dan fleksibilitas, mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan teknologi, lingkungan, dan kondisi sosial yang terus berkembang. Yang kedua, kreativitas dan inovasi, kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Yang ketiga, kecerdasan emosional, memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, memahami perasaan orang lain, dan membangun hubungan yang harmonis. Yang keempat, keterampilan teknologi, menguasai berbagai teknologi baru dan mampu untuk memanfaatkannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Yang kelima, kritis dan berpikir analisis, mampu menganalisis informasi secara cepat dan kritis dan membuat keputusan yang berdasarkan pada data dan fakta. Yang keenam, kesadaran lingkungan, memiliki kepedulian tinggi terhadap keberlanjutan di lingkungan dan berusaha untuk hidup secara ramah di lingkungan. Yang ketujuh, komunikasi dan kolaborasi, mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan tim yang beragam. Itulah tadi pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai pemahaman saya pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, wallahu musta'an, fastabiqul akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.